Halo semuanya, Crush Movie kembali lagi nih, yang pastinya dengan mereview film-film terkeren ya. Ya buat kalian pecinta film aksi nih wajib banget standby terus ya. Apalagi filmnya kali ini berjudul Kodrat. Film ini merupakan film horor Indonesia yang ceritanya tentang melawan iblis jahat yang selalu memakan tumbal. Film ini juga masih bisa dikategorikan film terbaru ya guys, karena tayang pada tahun 2022. Sebelum kita lanjut ke filmnya, yuk bantu subscribe dulu channel YouTube Crush Movie dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian tahu film-film terbaru dari kita. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke filmnya ya. Di sebuah kamar, ada pria bernama Kodrat yang sedang melakukan ruqyah pada seorang anak bernama Alif. Alif ini adalah anak Kodrat yang diganggu oleh iblis jahat yang berusaha membunuh Kodrat. Kodrat terus melawannya dan berusaha menyelamatkan Alif. Tapi iblis ini makin brutal. Dia membunuh Alif dengan mematahkan lehernya. Kodrat hanya bisa menangis melihat nasib anaknya. Kodrat yang taat agama ini ternyata selama ini di penjara dan dia menjadi kafir. Dia sudah tidak percaya lagi pada Allah karena dia merasa Allah tidak membantunya menyelamatkan Alif. Karena sebelum Alif, istrinya juga dibunuh oleh iblis. Penjaga penjara tiba-tiba datang dan menyeret Kodrat. Kodrat digantung dengan rantai besi. Ternyata penjaga penjara ini kerasukan iblis yang dari dulu berusaha membunuh Kodrat. Kodrat digantung beberapa lama, tapi untungnya penjaga lain datang dan menyelamatkan Kodrat. Tapi Kodrat sudah meninggal. Kodrat berada di padang pasir yang luas dan dia kebingungan. Entah ini mimpi atau apa, saat itu Kodrat langsung sholat dan berdoa. Hal ini membuat dirinya taat lagi pada Allah. Setelah sholat, ada cahaya terang yang membuat dia tiba-tiba terbangun dari tempat tidur di kamar mayat. Ternyata Kodrat mati suri guys. Kodrat pergi ke sebuah tempat pesantren. Di perjalanan ada seorang anak kecil yang berteriak menangis. Saat Kodrat sampai dan dia turun dari bis, dia melihat di sebelah anak kecil ada hantu nenek tua yang menakutinya, dan ternyata Kodrat bisa melihat ini. Ya, Kodrat seperti indigo lah ya. Kodrat berjalan kaki melewati tebing dan menuju sebuah pesantren yang ada di tengah pedesaan yang ada di pelosok. Sesampai di desa itu, ada sebuah rumah yang sedang ada pengajian. Di rumah itu ternyata ada anak perempuan yang sedang sakit keras dan sering kesurupan. Yasmin menagih hutang pada ibu anak perempuan yang sakit itu. Tapi dia juga tidak bisa membayar hutangnya karena keadaan desa memang lagi runyam. Di desa itu sekarang mengalami kekeringan, gagal panen, dan dia yang sedang terkena musibah. Tiba-tiba anaknya yang dipasung itu mengamuk. Dia menolak dipegang siapa-siapa. Dia sempat menangis sebelum dia kerasukan kembali. Dia membenturkan kepalanya sendiri sampai terluka parah dan akhirnya meninggal. Di sebuah pesantren, Kodrat disambut oleh Ja'far, ahli ruqyah di desa sana. Kodrat kaget melihat keadaan desa dan pesantren saat ini. Kiai pemilik pesantren pun kini jatuh sakit dan tidak bisa mengurus pesantren lagi. Keadaan desa yang terkena musibah, kekeringan, gagal panen, kematian di mana-mana membuat Ja'far bingung. Dia menanyakan pada Kodrat sebenarnya apa yang terjadi sampai desa ini menjadi begini. Apa alasan yang jelas? Kamu dengan karumamu yang luar biasa. Di rumah Yasmin, dia sedang makan malam dengan Alif. Setelah makan, Yasmin menyuruh Alif tidur, tapi dia tidak mau. Alif bilang akan bermain dengan ayahnya. Padahal ayahnya sudah meninggal. Di kamar, Alif terdengar sedang berbicara dengan ayahnya yang ada di dalam lemari.
Asya, kakak Alif baru pulang sekolah. Yasmin bilang kalau Jihan tadi meninggal dan Alif yang sering berbicara sendiri. Kursi roda Alif tiba-tiba berjalan sendiri menuju lemari. Tiba-tiba suara teriakan Alif terdengar dan dia terjatuh dari kursinya. Besok paginya Alif masih tidur dan tidak sadarkan diri. Asya menceritakan tentang ayahnya sebelum dia berangkat kerja. Asya sangat sayang pada Alif. Alif tiba-tiba sadar dan menanyakan kemana lemarinya dipindah. Dia seperti marah melihat lemarinya yang sudah tidak ada. Malam harinya, angin bertiup kencang. Alif tiba-tiba hilang. Yasmin dan Asya mencari Alif. Ternyata Alif ada di gudang dan berbicara dengan lemarinya. Alif kerasukan dan berusaha menyakiti ibunya. Yasmin sempat tertusuk di bahunya dan keluar dengan mengunci Alif di dalam gudang. Yasmin pergi ke tempat Ustadz Ja'far dan meminta pertolongan. Tapi Ja'far tidak ada dan adanya hanya Kodrat. Jadi Yasmin meminta tolong Kodrat meruqyah anaknya. Yasmin bilang dia akan membayarnya. Di gudang, Alif berteriak meminta bantuan Asya. Asya berusaha membuka pintunya dan malah masuk ke dalam gudang. Di sini Alif mengambil pisau dan membawanya ke dalam lemari. Setelah itu, Alif mengajak Asya untuk masuk ke lemari. Asya menyuruh Alif keluar, tapi dia malah ketarik masuk ke dalam lemari. Asya seperti masuk ke rumahnya lagi. Ternyata di situ ada Alif, ibunya dan ayahnya yang sedang menyiapkan surprise ulang tahun untuk Asya. Asya menangis dan memeluk ayahnya. Setelah itu mereka merayakan ulang tahun Asya. Asya sangat bahagia sampai waktu potong kue Asya merasa kesakitan. Sebenarnya Asya sedang memotong tangannya sendiri ya. Asya tidak sadar dan sedang di alam lain. Ayahnya dan Alif terus memaksa Asya memotong kuenya alias tangannya itu. Untung Yasmin dan Kodrat datang. Kodrat langsung meruqyah Alif. Di sini Kodrat teringat anaknya yang dulu juga bernama Alif. Iblis yang ada di tubuh Alif mengamuk dan terus berusaha membunuh Kodrat. Itu adalah iblis Kodam yang menyembah iblis lainnya. Kodrat berusaha mengeluarkan makhluk itu dari dalam tubuh Alif. Saat Kodrat akan kembali, tiba-tiba di jalan dia diikuti oleh iblis berbentuk kuda yang membuat Kodrat terjatuh. Hari berganti. Yasmin ambil wudhu, airnya berubah menjadi darah. Tapi setelah ada Asya, airnya berganti menjadi air bening lagi. Alif lagi-lagi kerasukan dan mengamuk. Di sini ada Ustadz Ja'far yang menjemputnya. Di pesantren, Kodrat berusaha menolong Alif, tapi Ja'far menolaknya karena dia merasa dirinya yang lebih mampu meruqyah orang. Ja'far meminta Kodrat untuk tidak melakukan kesalahan lagi seperti dulu pada Alif anaknya. Di pagi hari, Asya bersedih. Asya berjalan bersama Kodrat dan menanyakan kenapa Alif yang selalu dirasukin. Dan Kodrat meminta Asya untuk terus bertakwa. Tiba-tiba mereka lewat di depan rumah Jasmine. Bapak Jasmine marah besar pada Kodrat. Dia meminta Kodrat menyampaikan pada Ja'far kalau sudah tidak ada yang perlu diruqyah. Jadi Ja'far sudah tidak boleh mengambil tanah mereka lagi. Ibu Jasmine yang bersedih ini tiba-tiba lompat ke tebing dan menghilang. Di pesantren kini Alif sudah sembuh setelah diobatin Ja'far. Kodrat menanyakan pada Ja'far kenapa dia memeras warga. Ja'far terus mengelak dengan alasan itu adalah amal jariah. Tapi Ja'far tidak mau membantu warga kalau warga tidak memberikan tanahnya atau hartanya. Kodrat marah dan meminta Ja'far untuk menghentikan aksinya, tapi Ja'far mengusir Kodrat dari pesantren. Di rumah Alif tiba-tiba lampunya mati. Yasmin mengecek ke gudang sendirian. Saat dia menghidupkannya, seperti ada yang mengganggunya. Mematikan api penerangan berkali-kali. Yasmin ketakutan dan dia terus berusaha berani. Saat akan keluar, tiba-tiba ada iblis yang berbentuk kuda yang mengamuk dan merasuki Yasmin. Alif dan Asya ketakutan karena ada suara pintu terbuka.
Asya mencari ibunya dulu dan meninggalkan Alif sendirian. Tapi ibunya tiba-tiba ada di belakangnya dan menyuruh Asya memanggil Ustadz Ja'far. Cepat ke pesantren cari Ustadz Ja'far. Di pesantren, Kodrat berpamitan dengan Kiai Rohim. Kiai Rohim tiba-tiba menyebutkan nama Ja'far seperti meminta tolong. Kodrat yang marah ini menghabisi semua penjaga yang memaksa mengusirnya. Setelah itu, Kodrat mencari Ja'far ke rumahnya. Dia mendengar suara dan setelah dia masuk, ternyata Ja'far sedang bersekutu dengan setan dan iblis. Berarti selama ini Ja'farlah yang menumbalkan warganya demi mensejahterakan dirinya sendiri. Kodrat dan Ja'far berkelahi. Ja'far memaksa Kodrat untuk menyembah iblis juga. Ja'far mengancam Kodrat, tapi Kodrat tetap menolaknya. Ja'far berusaha membunuh Kodrat, tapi untungnya Kodrat bisa mengalahkan Ja'far. Di gudang, Yasmin membakar barang-barangnya. Dia tetap kerasukan dan mengubur Alif hidup-hidup. Alif berteriak meminta tolong, tapi ibunya terus menguburnya. Asya dan Kodrat datang melihat Yasmin yang sedang mengubur Alif. Ternyata iblis ini terus berusaha membunuh Kodrat. Kodrat tidak takut dan menanyakan Alif. Mereka bertarung, sedangkan Asya berusaha menggali tanah. Iblis ini sangat kuat dan Kodrat tidak mudah mengalahkannya. Iblis ini membacakan mantranya sendiri dan menjilat Kodrat agar Kodrat ikut dengannya. Mereka bertarung dan Kodrat terus mencoba membunuh iblis itu. Iblis ini hampir berhasil membunuh Kodrat. Untung Kodrat masih kuat dan akhirnya dia berhasil membunuh iblis itu dan mengeluarkan dari tubuh Yasmin. Kodrat menggali tanah itu untuk menyelamatkan Alif, tapi yang keluar adalah Alif, anaknya yang sudah meninggal dunia. Kodrat kaget dan Alif memancing Kodrat untuk terus bersamanya dan mengajak Kodrat. Kodrat memeluk Alif dan dia bilang dia akan terus merindukannya. Kodrat mengucapkan innalillahi dan ternyata benar itu adalah iblis yang menyerupai Alif, anaknya yang berjanji akan terus mengganggu umat Muhammad. Kodrat membacakan ayat suci dan akhirnya iblis itu berhasil keluar dan Alif pun kembali dengan selamat. Keesokan harinya, Kodrat akan kembali ke kota untuk mencari tahu kematian istrinya. Kiai Rohim kini sudah sembuh dan sadar. Dia memberikan Kodrat sepeda untuk mempermudah dirinya di kota. Kodrat pun pergi dan di sini Alif, Asya, dan Yasmin menunggunya. Alif menunjukkan kalau dirinya akan kembali bisa berjalan. Kodrat tersenyum bahagia dan sudah berhasil menyelamatkan Alif. Kodrat pun akhirnya pergi. Gimana guys? Filmnya bagus banget kan? Di sini pelajarannya adalah kita harus terus bertakwa pada Allah ya guys, dan jangan sampai tergoda oleh iblis dan setan. Oke, sampai bertemu di film-film selanjutnya. Bye.